Puji Tuhan, selamat Paskah. Mari kita belajar firman Allah dari Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi pasal 1 ayat 21, satu ayat. Mari kita sama-sama baca bersama-sama. 1, 2, ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, latar belakang kitab Filipi adalah banyak masalah yang dihadapi oleh teman-teman pada masa jemaat di Filipi yang dipimpin oleh Rasul Paulus. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Di dalam banyak masalah tersebut, maka di sana saudara kasih dalam nama Tuhan dikatakan, mari kita bersuka cita. Dan pada Jumat Agung ini pun Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, banyak masalah yang kita hadapi. Masalah mengenai COVID-19, masalah ekonomi, masalah usaha dan pekerjaan, masalah anak-anak yang lagi belajar, banyak persoalan Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, marilah kita bersuka cita. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Pada waktu perayaan Jumat Agung tanggal 2 ini saudara kasih dalam nama Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita bersama-sama. Karena pada saat Tuhan menjemput kita, saudara kasih dalam nama Tuhan, apakah kita merasakan kehilangan ketika maut menjemput kita? Bahkan saudara kasih dalam nama Tuhan, kalau kita dijemput oleh Tuhan, adakah bangsa ini kehilangan? Kalau kita dijemput oleh Tuhan, adakah keluarga kita merasa kehilangan? Nah saudara kasih dalam nama Tuhan, ini menjadi satu dilema bagi setiap kita. Di masa-masa sulit ini, apakah saat kita dijemput kita merasa bersuka cita? Atau pada saat kita dijemput oleh Tuhan, kita merasa ada sesuatu yang hilang dari hidup kita? Saudara kasih dalam nama Tuhan. Karena mati ditetapkan hanya sekali Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Tetapi kita memiliki dua kehidupan, sekali di bumi, sekali nanti dalam kehidupan yang kekal. Mari kita buka Ibrani 9 ayat 27. Ibrani pasal 9 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, kematian adalah kita terpisah dari hadirat Tuhan dan kekuatan hadiratnya. Itulah kematian yang sesungguhnya. Dan kalau kita perhatikan 2 Tesalonika ayat 1, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, surga adalah tempat kita berdiam bersama-sama dengan umatnya. Tuhan sangat senang tinggal bersama dengan kita. Tetapi di 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9 dikatakan, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan. Itu kalau kita tidak percaya dan tidak setia kepada Tuhan. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Tetapi kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, kita setia, kita taat apapun yang sedang terjadi. Situasi saat ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan memungkinkan banyak alasan untuk tidak percaya kepada Tuhan.
memungkinkan banyak alasan untuk tidak datang beribadah, memungkinkan banyak alasan untuk kita tidak berdoa karena situasinya sulit, keadaannya sulit. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Tetapi dikatakan surga adalah tempat kita berdiam bersama-sama dengan umatnya. Tuhan sangat senang tinggal bersama-sama dengan kita. Agama yang lain juga mengajarkan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, bahwa Allah di surga dan kita di bumi. Tetapi kekristenan berbicara Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita, sebab Tuhan kita adalah bait, sebab tubuh kita adalah bait Allah dan Dia ingin bersekutu dengan kita. Tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat tinggalnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, hubungan Tuhan dengan umatnya udah ada dikatakan dalam Alkitab kita, di dalam perumpamaan. Yang pertama, 1, gadis bijaksana. 2, mempelai pria dan wanita. 3, perumpamaan tentang talenta. Saya percaya ketiga perumpamaan ini tidak menjadi asing dalam kehidupan kita. Tetapi inilah hubungan Tuhan dengan umatnya. Dalam ketiga perumpamaan ini kita selalu diingatkan. Pada waktu gerejanya dianiaya, maka Tuhan merasakan apa yang kita alami. Salah satu contoh apa yang sedang terjadi di Makassar, itu sudah Tuhan Yesus alami. Maka saat kejadian itu bukan kita berkata, mari kita balaskan. Jangan, saudara. Atau kita membalas lagi, saudara, dalam mensos dengan kata-kata yang luar biasa. Nah, itu tidak perlu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Karena apa yang mereka alami di Makassar itu sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya mengenal Tuhan Yesus yang sebenarnya, Dia lahir ke dunia ini, saudara kasih dalam nama Tuhan, bukan membawa sesuatu apapun, tetapi Dia akan membawa kedamaian, membawa misi keselamatan. Karena sebelum Dia lahir ke dunia ini, saudara dan saya sangat terpisah dengan Bapa di surga. Apa yang memisahkannya? Dosa-dosa. Tuhan selalu ingin memberkati umatnya. Tuhan selalu ingin melindungi, ingin menuntun, ingin membimbing, ingin membawanya ke padang rumput yang hijau, ingin membaringkannya membawa ke dalam air yang tenang dan membaringkan ke rumput yang hijau. Itu misi Tuhan. Tidak ada yang lain. Maka dikatakan rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancanganku rancangan damai sejahtera. Polemik yang begitu sangat luar biasa, maka Bapa di surga punya inisiatif. Dia berkata, engkau harus turun ke bumi kepada anaknya yang tunggal. Belum ada satupun orang tua di muka bumi ini yang mau menyerahkan satu orang anaknya kepada seseorang yang membutuhkan seorang anak. Kalau dia menyerahkannya, dia masih bisa melihat anak itu. Tapi belum ada seorang bapak atau ibu yang mau. Jangankan satu anaknya, 8 pun anaknya dia tidak mau diberikan kepada orang lain. Kalau ada seorang ibu yang memberikan anaknya kepada orang lain atau seorang bapak, itu ada alasannya. Mungkin dia tidak sanggup lagi, atau mungkin dia merasa tidak mampu untuk membimbing anak ini, atau dia adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab. Yang sering kita dengar di media-media sosial, saudara kasih dalam nama Tuhan, di mana seorang anak yang lahir dibuang ke tong sampah, dibuang di got kamar mandi, saudara kasih dalam nama Tuhan. Banyak alasan. Tapi Bapa di surga begitu sangat menyayangi anaknya yang tunggal, yang selalu bersama-sama dengan dia. Tetapi dia melihat keadaan manusia di bumi, dia tidak tahan, Bapak Ibu.
Dia melihat, dia ingin memberkatinya. Dia melihat betapa susahnya semua umatku ini. Maka dia ingin melindungi. Tetapi nggak bisa. Kenapa? Karena ada dosa yang merintangi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Tuhan mengerti bagaimana keadaan umatnya pada hari-hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Tuhan mengingatkan kita untuk tetap bersuka cita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena dia mati untuk dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Kenapa setiap kali terjadi pemboman bukan di tempat lain? Kenapa selalu gereja menjadi sasarannya? Karena di dalam gereja ada kuasa Tuhan. Di dalam gereja ada penyelamatan, saudara. Di tempat lain gak ada keselamatan, maka mereka tidak mau menghancurkannya. Tetapi di dalam gereja selalu ada orang-orang benar. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Betapa berbahagianya orang percaya, orang yang benar itu, di mana dikatakan orang benar doanya pun berkuasa. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan. Kita perhatikan lagi 1 Korintus 15 ayat 3. 1 Korintus 15 ayat 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, Kristus harus mati karena dosa-dosa kita. Mengapa Tuhan harus mati? Saudara, jawabannya, dosa adalah penghalang dan penghambat untuk kita bersekutu dengan Bapa Surgawi. Dosa juga menghalangi kita tidak bisa menerima berkat yang Tuhan sediakan. Dosa juga membuat doa-doa kita tidak dijawab. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, Bapa di surga rela kehilangan anaknya. Dia turunkan ke bumi menjadi seorang manusia hanya untuk menebus dosa manusia. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, kalau kita nonton film, kalau filmnya film action atau film apapun, anak mudanya selalu punya senjata lengkap. Dan anak mudanya gak pernah mati Bapak Ibu. Tapi aneh, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, karena kita orang berdosa, Tuhan turun ke bumi menjadi seorang anak yang lahir di kandang domba. Saudara coba renungkan, orang lahir di kandang domba dikejar-kejar untuk dibunuh. Bayi lagi. Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, dia bertumbuh secara jasmani, secara rohani, dan bertambah-tambah hikmatnya, bertambah-tambah kebijaksanaannya, bertambah-tambah pengetahuannya. Dan dia mulai mengadakan suatu mujizat karena dia telah dibaptis dan Tuhan memberikan kuasa baginya, Bapa di surga. Setelah itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, dia tidak pernah punya senjata. Dia datang menjumpai orang lain yang sakit, dia sembuhkan, yang lemah dia kuatkan. Dan itu pun dikejar-kejar sampai ke tebing jurang, mau dijatuhkan, saudara kasih dalam nama Tuhan. Sudah terjadi peristiwa itu di satu daerah. Setelah itu mereka pergi ke daerah lain dan balik lagi ke daerah itu. Dan dia memberkati, dia juga saudara menyembuhkan yang sakit. Saudara kasih dalam nama Tuhan, masihkah wajar kita melakukan satu kejahatan terhadap orang yang baik? Kenyataannya itu yang terjadi kepada Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan.
Nah, maka di dalam Yeremia 5 ayat 24 sampai 25. Yeremia pasal 5 ayat 24 dan 25. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semua ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, Tuhan selalu berikhtiar seperti yang saya katakan tadi, melindungi, memberkati, menuntun, membimbing. Banyak saudara kasih dalam nama Tuhan. Tetapi di ayat ke-25 dikatakan, kesalahanmu menghalangi semua ini. Salah dan dosa kita yang membuat kita mengalami tidak bisa bersuka cita. Dosa-dosa yang kita perbuat yang menghambat, tidak ada berkat dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, kalau kita hidup rukun damai, maka Tuhan memberkati. Tetapi di tengah-tengah rumah tangga, istri dan suami egois. Istri berkata, perkataanku gak pernah salah. Suami berkata, aku pemimpin di keluarga ini. Gak nyambung Bapak Ibu. Tapi pada saat kita melakukan bagian kita masing-masing, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Datang firman Tuhan kepada suami, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Mari kita lakukan masing-masing bagian kita. Saya percaya gak ada orang yang susah di dalam kehidupan orang Kristen. Amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan memberikan banyak waktu, saudara. Apakah kita rindu untuk bersekutu dengan Bapa di surga? Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan tidak perlu berlama-lama. Mari kita lakukan seperti Daniel. Kita lakukan seperti kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Pada waktu hari Minggu, hamba Tuhan bertanya berapa kali berdoa satu hari. Maka anak Tuhan ini berkata 3 kali. Pada waktu kapan? Makan pagi, siang, dan malam. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan, setelah selesai ibadah malam, kerap kali kami berkumpul, departemen musik, departemen doa, kami gabung bersama-sama. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kalau sudah lewat jam 9 atau mulai jam 10, maka dicarilah orang yang benar-benar doanya berkuasa. Enggak dicari orang yang lama berdoa, saudara. Terus dicarilah, oh abang aja yang berdoa. Baik, maka doanya saudara, terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan berkat ini dan kami mau nikmati. Amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kalau 3 kali sehari dengan doa yang seperti itu, kira-kira Tuhan kabulkan gak doa kita setiap hari? Kalau doa makan ya enggak, itu gak masalah, cocok, pas. Selain daripada itu, seharusnya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara gak perlu mengambil satu tempat dan membuat di rumah saudara satu tempat itu khusus, dan saudara membuat tempat itu sepi, banyak fasilitas di dalam untuk berdoa. Tuhan gak juga menghendaki yang seperti itu. Nah waktu Bapak Ibu lagi berdagang juga boleh memuji Tuhan. Saya percaya anak-anak Tuhan yang berdagang, yang selalu memuji muliakan Tuhan, selalu beruntung. Amin. Nah kalau merugi, ayo tanya diri sendiri. Ada apa Tuhan? Apa salah yang saya perbuat?
apapun usaha kita dan pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, COVID-19 selama 1 tahun ini sangat melumpuhkan ekonomi. Sangat melumpuhkan ekonomi. Tapi saya sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, belum ada satu jemaat pun yang berkata, Bu Gembala, kami gak makan lagi. Gak ada yang berkata demikian. Justru kalau kita tanyai, puji Tuhan Bu masih cukup. Puji Tuhan Bu, hari ini dalam masa-masa COVID ini, ya keuntungan kita lumayan. Nah, sementara kita kalau keluar, saudara kasih dalam nama Tuhan banyak jeritan. Supaya lebih jelas lagi, pergilah ke pajak saudara. Jam 8 sudah mulai sepi. Orang yang gak mengenal Tuhan akan berkata, sudah sepi begini apalagi yang mau ditunggui. Banyak bahasa-bahasa yang keluar. Tetapi kalau dia anak Tuhan, dia selalu mengerti. Dan dia selalu tahu kapan waktunya harus bereaksi. Melakukan tindakan-tindakan supaya seluruh kehidupan mereka tercukupkan. Amin Bapak Ibu. Amsal 13 ayat 22 berkata, Amsal 13 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, jangan terlalu capek menjadi kaya. Ingat Tuhan, kaya itu gak berdosa. Punya warisan banyak gak berdosa, tapi ingat, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Makanya banyak orang tua sudah anaknya berumah tangga pun terus mau kerja. Kenapa? Untuk cucuku. Kalau anaknya salah dia mau memukulnya atau menggotilnya. Tapi kalau cucunya pas yang salah dimarahi oleh anaknya, maka dia bilangnya jangan apa-apa ya. Itu cucuku walaupun anakmu. Bingung kan? Tapi itulah kehidupan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, lihat, kalau yang pertama orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, semua kita merasakan hal yang sama. Kita selalu ingin mewariskan yang terbaik bagi anak dan cucu kita. Tapi kalau yang kedua saudara kasih dalam nama Tuhan, nggak usahlah kita kerjakan. Amin. Kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Supaya kita menjadi orang baik, hanya datang kepada Tuhan. Mau menjadi orang benar, datang kepada Tuhan. Kita nggak bisa belajar, aku mau menjadi orang benar, maka kita kunci diri kita di rumah supaya tidak berinteraksi dengan orang lain. Kita katakan aku benar, itu juga salah Bapak Ibu. Orang benar itu harus teruji. Orang baik itu harus teruji. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Nah, saudara kasih di dalam nama Tuhan, mari kita selalu mereview tentang kehidupan kita. Hari-hari ini saudara kasih dalam nama Tuhan. Sebab hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Amin. Matius 16 ayat 25 dan 26. Matius 16 ayat 25 sampai dengan 26. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan,
Apa gunanya kalau kita memperoleh seluruh dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa kita? Dan apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawa kita? Saudara kasih dalam nama Tuhan, pada waktu kita berani menyerahkan nyawa kita, kita harus bertanya untuk apa kita hidup hari-hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara, kita juga sering menyanyikan lagu ini. Kesempatan apa yang hari-hari ini kita selalu lakukan? Kesempatan apa yang sedang kita kerjakan? Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, pada waktu kita berani mempersatukan dengan kematian dengan Kristus, maka kita juga akan dibangkitkan. Hidup berarti menghasilkan buah, sebab buah akan menentukan kualitas kehidupan. Bapak Ibu jangan salah, buah dengan talenta itu berbeda. Talenta itu bisa dikembangkan, buah itu harus dikerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, buah dengan talenta sangat-sangat berbeda. Jadi mari kita terus merenungkan firman Tuhan. Buah apa yang kita harus berikan kepada Tuhan? Buah yang manis. Bagaimana kita mendapatkan buah yang manis? Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, buah yang manis pada saat kita memperdulikan sesama kita, mengunjungi orang-orang yang sakit, memberi kepada orang-orang yang berkekurangan, menghibur orang-orang yang mengalami kesusahan. Itu adalah buah, saudara. Karena kita menjadi berkat di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih-lebih di tengah-tengah keluarga kita. Kita harus menjadi berkat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, di dalam satu rumah tangga, anak-anak selalu mengidolakan bapaknya. Sekalipun bapak orang lain itu punya kelebihan, tapi dia selalu berkata, bapakku the best. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan seorang anak, dia selalu mengatakan, mamaku. Dia nggak cari mama orang lain. Di dalam segala sesuatu, cerita yang baik, cerita yang kurang baik, apapun itu dia akan menceritakan kepada mamanya. Dia akan cari mamanya. Sekalipun itu anak kecil, dia nggak akan cari mama orang lain, saudara. Dia akan cari mamanya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, berarti orang tua menghasilkan buah, di mana anak-anaknya merasa aman, tentram di dalam kehidupannya. Apalagi orang tua yang takut akan Tuhan. Saya percaya itu akan terjadi, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Pada waktu kita hidup untuk Tuhan, maka berkat akan mengalir bagi kehidupan kita. Pada waktu kita mati ada dua pilihan, kita pergi ke dunia orang mati atau kita ke rumah Bapa selama-lamanya. Hari-hari ini saudara dan saya sudah mulai boleh merenungkan, karena ini adalah akhir zaman. Kalau kita berkata pada waktu kita hidup untuk Kristus, maka kita akan berbuah dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Di dalam Jumat Agung ini saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, tidak seperti Jumat Agung tahun-tahun yang lalu. Saudara kasih dalam nama Tuhan, pada saat kita hari Selasa berdoa keliling, saudara kasih dalam nama Tuhan, kita sudah mulai membincangkan bagaimana keadaan di dalam gereja. Kita tambah teratakkah di luar? Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, banyak polemik yang kita hadapi. Sebagian berkata nggak usahlah, di dalam juga bisa kita atur sedemikian rupa.
Nah kalau tahun yang lalu saudara kasih dalam nama Tuhan, kita langsung laksanakan. Ayo kita buat teratak, anak-anak ayo kita buat acaranya. Tetapi tahun ini dengan persoalan yang begini rumit Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi kita. Tuhan memberikan ketenangan, kedamaian. Kalau saudara duduk saja di tempat ini dan gelisah berkata, sebelahku ini bawa COVID enggak ya? Sebelah ini lagi. Karena COVID jaraknya 1 meter itu bisa loh kena ke muka kita, ke napas kita, begini begitu. Kira-kira Bapak Ibu masih mau duduk dengan aman di sini? Tapi dari tadi saya lihat tidak ada yang merasakan cemas. Justru ada merasakan sukacita, tenang, damai. Nah semua berasal dari Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri.